Oke, mungkin bisa langsung dimulai saja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Tony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pada pada kesempatan kesempatan ini ini bisa bisa bersama Mas Uga, baik dari dari Pemda Pemda beserta Ungaran dan dan seluruh Tekkom atau Telkom yang hadir. hadir. Pada Pada pertemuan pertemuan sebelumnya kita kita membahas membahas menginterumpi tentang data lake. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lanjut di layar berikutnya yaitu layar. Baik, sebelum mulai pembelajaran ini nanti juga diskusi juga, mari kita berdoa bersama. Berdoa bisa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Saya langsung bagi share link saja untuk terkait materi yang sudah dirembuk pada pertemuan lalu akan kita bahas lagi selanjutnya di pertemuan ini. Ya, ini terkait dengan layer yang selanjutnya setelah data link, yaitu layer network. Kita ketahui bersama di OSI layer itu ada 7. Kemarin di layer 2 itu ada data link terkait dengan MAC address. Lalu untuk yang sekarang ya ini layer network atau terdapat pada layer 3 di jaringan. Fungsi utamanya itu yaitu menambah alamat jaringan pada paket ini. Contohnya itu ada pada router atau switch. Ini untuk network layer sendiri memiliki beberapa protokol lapisan, itu seperti ARP, RARP, DHCP, ICMP. Untuk aplikasinya sendiri ada ARP, ada ping, ya ini perintah yang umum digunakan, ping, traset, dan nbstat. Kita nanti kupas satu persatu. Nanti apabila ada pertanyaan atau bahan yang mau didiskusikan, bisa langsung saja didiskusikan. Kita mulai pada ARP atau Address Resolution Protocol. Itu merupakan suatu protokol yang tugasnya itu untuk pengamatan logik dan fisik jaringan. ARP ini mengolah sebuah tabel yang berisi mapping antara IP address dan Internet card. Jadi di tabel itu didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan. Sama, ARP ini berada pada layer 3, jadi dalam ARP tabel itu terdapat ada IP address dan juga MAC address. Dijadikan satu ini ya. Jadi ketika ada IP address juga di ARP itu juga menanyakan terkait dengan MAC address-nya si perangkat tersebut. Untuk kinerjanya seperti yang tampil, ini ada host-nya, misal host Y itu membutuhkan suatu paket, ya, maka pada protokol ARP dalam satu jaringan itu akan membroadcast, lalu dari host Z itu dari yang dituju itu menanyakan mana MAC-nya seperti itu atau MAC address-nya. Begitu pula sebaliknya. Untuk berbeda jaringan hanya memang melalui router atau melalui media yang namanya routing ini ya. Jadi kita disamakan broadcast-nya, samakan jaringannya terlebih dahulu, lalu mendapatkan suatu paket data dari host Y ke host Z. Untuk ARP request-nya ini ada tabelnya, dari tabel yang pertama jadi ada Ethernet header, lalu Ethernet header-nya. Jadi dari sini Ethernet itu menentukan tujuan, berisikan dengan MAC, itu juga sama, Ethernet sumber halamannya, lalu frame tab-nya ini kemarin yang di data link juga sama ya, frame, ini ada frame-nya, lalu siapakah pengirimnya, lalu targetnya, seperti itu. Jadi dari paket yang akan dikirimkan, terus alamat pengirim, lalu targetnya dikirimkannya. Terus untuk MAC address dengan IP address sendiri itu konsepnya jika host ingin berkomunikasi ke IP host tertentu, maka komputer sumber atau source-nya akan melakukan pengecekan nomor itu yang terjadi dalam tabel ARP. Namun jika tabel ARP tidak ditemukan, maka akan melakukan request. Jadi dari sumber ini host Steven misal 172.16.10.10 ini mau mengirimkan paket ke host Chef. Ini ya, host Chef. Jadi dia tidak tahu destinasi address-nya, maka dia akan melakukan request. Berapa sih IP-nya? Nah, ini
sampai dengan ketemu di sini IP-nya itu 172.16.10.25 yang berada dalam kategori atau dalam jaringan yang berseleskan atau bersegmentasi sebanyak 24. Lalu untuk ICMP-nya itu ada Internet Control Management Protocol. Ya, ini memang protokol yang digunakan untuk membantu penanganan kesalahan atau error handling dan prosedur pengendalian, yaitu kontrol prosedur. Protokol ini bekerja pada network layer, ya. Terus untuk karakteristiknya seperti yang tampil ini, ICMP itu menggunakan IP, terus melaporkan kerusakan. Jadi jika tidak ada respon pada datagram atau suatu data, maka dia akan mengirimkan suatu pesan kesalahan. Fungsi utama seperti ini nanti bisa diunduh untuk terkait dengan fungsi utama ICMP-nya. Terus untuk jenis pesannya ini ada banyak ya. Ini saya berikan untuk linknya ya, link. Jadi jenis-jenis pesan yang terkandung dalam ICMP itu ada banyak. Salah satu yang 3 yang terkenal itu ada echo reply, echo request, destination unreachable, time exit, seperti itu. Untuk paket ICMP-nya itu menyimpan header, diikuti oleh header ICMP. Ada 8 byte pertama pada payload. Ini header IP itu, jadi di dalam paket ICMP itu ada header IP, header ICMP, dan juga transport layer. Jadi termasuk nanti di transport berikutnya, layer berikutnya. Jadi pengertiannya seperti di dalam ICMP itu ada 3 jenis ini. Terus yang terakhir ini ada ping. Di dalam aplikasi di network itu ada paket ping atau paket internet grouper atau utilitas yang biasa digunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan agar diketahui apakah komputer atau suatu perangkat itu terhubung dengan perangkat lainnya. Kalau dulu memang komputer dengan komputer ya, kalau sekarang ya bisa HP dengan printer atau komputer dengan printer melalui WiFi atau di jaringan yang lain. Kalau sekarang juga bisa ada di lampu ya, jadi untuk smart home itu juga bisa. Perintahnya tetap sama karena ini kan standar internasional, biasanya pakainya ping juga. Ping ini mengirimkan IP datagram ke suatu host dan mengukur waktu round trip. Kita bersama kalau di Windows itu tinggal tinggal masuk di command prompt, lalu ya ini command prompt, lalu kita cek ya ping, misal www apa. Kalau Google ya kita pakai IP umumnya Google, misal ping 888. Jika reply maka memang itu terkoneksi. Terus yang kedua ada juga threshold. Ini untuk melacak jalur. Jadi mana saja yang telah dilalui untuk menuju suatu host atau tujuan atau suatu misal di threads Google-nya itu melalui IP mana saja. Oke, lanjutnya ini ada NBStat, jadi NetBIOS Name Statistik kepanjangannya. Itu menampilkan NetBIOS atau protokol TCP/IP-nya, NetBit ya, atau NBT. Jadi di situ ada tabel nama untuk suatu komputer lokal dan komputer jarak jauh. Dan juga chat nama NetBIOS itu. Ini karakteristik NetBIOS-nya ini tersendiri, itu built-in. Jadi di dalam sistem operasi Windows itu otomatis ada NetBIOS-nya. Untuk penjelasan lebih lanjut, biasa ini ada link untuk belajar tentang NetBIOS atau komen NetBIOS. Ini untuk prinsip kerjanya, jadi terkait dengan NetBIOS itu memang untuk menampilkan rute ya ini ya di sini. Jadi di mana saja komputer itu di remote atau dalam penerapannya seperti itu. Dan untuk melacak remote sistemnya. Terus ini untuk outputnya, ini pada Windows XP, terus ini pada Windows 2000. Saya belum pernah nyoba yang untuk Windows Server 2000 sekian, yang lebih terbaru belum pernah nyoba kalau saya. Terus untuk seputar selanjutnya yaitu tentang DHCP. Jadi sekitar DHCP itu ada 3 protokol yang sebelumnya ya memang digunakan.
yaitu ada RP ini pada tahun sampai dengan 1985, yaitu Reverse Address Resolution Protocol. Lalu ada BootTP atau Bootstrap Protocol. Lalu sampai dengan sekarang dinamakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi penggunaan DHCP sekarang itu memang sudah secara luas. Terus ide dasarnya itu memberikan API dari server ke klien atau sebaliknya. Lalu ada parameternya sendiri atau perhitungannya sendiri. Ini ya. Halo. Siap. Oke. Oh, nggih, Pak. Ini untuk apa namanya link absensi nggih. Ini saya kopikan sebentar ini. Bisa diisi Mas Mbak sekalian. Bentar, mana tadi izinnya? Oke. Saya taruh di kolom chat. Ini untuk link absensinya. Kita lanjut lagi terkait dengan boot atau Bootstrap protokol ini memang protokol client server yang memang dirancang untuk mendapatkan informasi yang diberikan misal dari alamat IP, subnet mask, router, IP server seperti itu. Ini merupakan protokol yang dipakai sebelum DHCP ya ini. Ini saya mungkin tidak begitu mengalami secara praktisi ya, secara nyata belum pernah ya. Ini karena memang digunakan sebelum jauh gini, sebelum DHCP. Mungkin kalau yang IP statis itu. Jadi yang dapat dilakukan oleh BootTP itu memberikan nomor IP, default gateway dan netmask. Lalu dapat digunakan untuk download IMAC. Terus IP yang diberikan itu statis, nah ini mungkin berikan dulu. Dikirim menggunakan protokol UDP. Ini datagram protokol itu pada port 67 pada server dan pada port 68 pada klien. Seperti itu. Ini sistem kerjanya, ini host ya, dari host itu menginginkan suatu paket ke server seperti ini, ditanyain ini IP address-nya mana, gateway-nya mana, IP servernya mana, secara spesifik ini usernya itu bertindak sebagai apa, mereknya apa, seperti itu. Lalu kita menuju ke DHCP, ini merupakan protokol yang biasa dipakai ya sampai dengan saat ini untuk memberikan IP secara dinamis, secara otomatis pada klien yang tidak mempunyai nomor IP. Standarisasinya itu ada dua, itu RFC 2131 itu terkait dengan DHCP-nya sendiri. Kalau yang 2132 itu terkait dengan konfigurasinya ya dan pengembangan dari BootTP-nya itu. Beberapa informasinya itu ada IP, terus default router, default gateway, name server, file server yang biasa digunakan sebagai pengendalian parameter bagi komputer klien. Jadi admin tidak perlu konfigurasi tiap servernya atau tiap komputernya. Jadi diaturnya melalui server langsung atau kalau di dunia itu biasanya pakainya Mikrotik ya, biasanya di set di situ. Ini sistem kerja DHCP-nya dari user itu menginginkan request sebuah paket sama, tapi bedanya di sini langsung secara otomatis ternomorkan. Di sini sudah disiapkan nomor IP 1, 2, 3 dan seterusnya untuk diserahkan nomor tersebut ke user seperti itu. Ini sama DHCP Discovery, ini nanti untuk detail gambarnya ada, terus ini blok aliran protokolnya, lalu yang dibutuhkan, kenapa DHCP dibutuhkan itu karena memang semakin besarnya jaringan itu semakin kompleks, sehingga butuh konfigurasi secara dinamis. Misal kita punya 100 komputer atau lebih ya, di OPD Jawa Tengah itu memang ada 45 dan itu ada sekitar 45.000 perangkat komputer. Itu tidak mungkin di set secara satu persatu. Maka di data center itu memang menggunakan DHCP yang
Kalau penggunaannya secara spesifik menggunakan MikroTik gitu. Kalau itu. Jadi untuk pengendalian parameter komputer, jadi IP default-nya juga sama seperti pada konsep, lalu pengiriman informasi itu tanpa admin. Jadi otomatis seperti hanya pengiriman surat yang diberikan kepada aplikasi, ya suatu aplikasi yang di OPD kami itu sudah secara otomatis apabila diterima ada informasinya itu tetap menggunakan nomor-nomor itu. Jadi dari surat itu kan terbentuk di surat itu kan mempunyai aplikasi. Aplikasi itu juga ada yang namanya konfigurasi DHCP. Kok bisa ada? Karena kan diaksesnya pakai HP atau pakai komputer. Jadi seperti itu. Jadi untuk aturan dan prosesnya yang tadi DHCP itu pada RFC 2131 ini seperti ini. Jadi ketika DHCP klien masuk atau bergabung dalam satu jaringan, maka klien tersebut akan melakukan broadcast dengan mengirimkan pesan, ini kode pesannya pesan discover ke suatu network. Seluruh DHCP server lalu akan merespon dari kode itu, DHCP discover itu, yang dikirimkan ke DHCP klien dengan istilah DHCP over. Ketika klien menjabatkan ini, DHCP over, klien ini memiliki dua pilihan keputusan, yaitu mengirimkan request atau untuk menerima konfigurasi. Ketika DHCP server menerima request, maka server ini mengirimkan pack atau paket yang diinginkan dengan sesuatu atau parameter-parameter sesuai dengan konfigurasi untuk klien dan memasukkan suatu informasi itu ke dalam DHCP list database ini dalam suatu database. Jika DHCP si server ini menyetujui, maka DHCP request dari klien atau DHCP server ini mengirimkan NAT atau acknowledge ya ini DHCP ini. Atau dengan tidak merespon. Biasanya kan memang tidak ada yang tidak merespon. Jika DHCP servernya sendiri tidak menyetujuinya. Lalu jika DHCP klien telah selesai atau meninggalkan jaringan tersebut, maka DHCP klien ini mengirimkan pesan release sebagai tanda bahwa klien yang telah keluar atau tidak menggunakan network address tersebut. Namun tidak semua sistem operasi, ya memang ada beberapa sistem operasi yang tidak melakukan DHCP seperti ini ya, jadi langsung. Nah ini untuk DHCP message-nya, ini memang ada penjelasannya. DHCP cover, request, pack, ini nanti bisa dibaca di telaah satu persatu. Ini memang secara konseptual. Nah ini untuk gambarnya, jadi analisa dari paket discover atau menemukan ya dari klien tadi. Nah, ini suatu klien ini menemukan discovernya di sini. Sumbernya ini, destinasinya overnya ini dari 00 ke 162 168.0.222. Ini analisanya, ini yang ditawarkan seperti itu. Sama sih. Terus ini analisa paket ketika DHCP tadi ya, atau diakui tadi. Acknowledge atau diakui bahwa si nomor itu diakui. Terus ini ketika dirilis, ketika sudah mendapatkan suatu paket dari si kliennya itu. Sudah dari saya itu sih. Mungkin gini ya, paling enak nanti tuh kita kuis terkait dengan ya kita coba cek ombak dulu. Jadi saya tadi iseng-iseng menemukan kuis itu seputar dengan oscillator sih Pak. Jadi kalau mau dicoba silakan, ini kita tampilkan bersama untuk mengisi ini. Jadi bisa silakan diklik di ini, nanti untuk kodenya itu kode kuisnya. Memang gratisan nih saya, jadi hanya tersedia 10, jadi mungkin perwakilan dari tiap universitas ya, tiap cabang nanti bisa mengikuti. Mungkin bisa dicoba sekarang nih, ini yang kuisis, pakainya kuisis.
Kita tunggu peserta bergabung. Oke, ada satu. Terima kasih ini Mas Anip, Mas atau Mbak nih, Makfiro. Saya coba share screen. Ya ini ya yang bagus ya. Coba oke, Sia. Kita tunggu sampai 10 ya. Memang ini gratisan ini. Saya tadi nemu kuisnya ini. Nah, Ilin, Vanka. Oh, Oke, 5, 6, Bapak. Ini Pak Rizky, Pak Nur. Oke, 9, 10 kita mulai. Mohon maaf ini karena 10 yang tersedia 10 saja. Oke, baik kita mulai. Yuk, dari 10 peserta silakan menjawab. Ada yang sudah sampai 4. Nah, iya, Mas Nur Mutmain. Oke, Bu Hanif Mahfiro langsung. Ya, Mas Rizky, Mas atau Mbak Bapak. Ini Pak Tony mungkin ya. Wih, Bapak masih memimpin.
Bapak ini skornya 6350 sudah selesai gini kayaknya. Ya, sudah semua. Masih belum Mas Rizky. Lanjut. Wes langsung langsung dari Pak Tony. Oke, Mas Heri. Oke, Mbak Alif sudah full, Mbak Nani sudah full, ya. Ya, finish Mas Nur Mutmain, Pak Nur ya, Pak Nur Mutmain. 5 selesai, yang belum. Oke. Wis, Pak Rizky. 8 sudah selesai, kurang 2. Bapak belum selesai ini. Udah ya? Atau belum? Ya, coba ya. Coba akhiri. Pemenangnya adalah ya Bapak nomor 1. Ya ini Bapak siapa ini tadi? Pak Tony ini ya. Ya jadi itu dari saya sekedar untuk intermezzo saja, mungkin ini masih sisa 30 menit ya, nanti 30 atau 45 menit sisa-sisa ini kita diskusikan, mungkin bisa di topik lain atau topik di OSI sendiri atau isu sendiri. Jadi tadi ini saya share coba yang jawabannya nih, jawabannya saya share. Ini keseluruhan tadi Bapak benar berapa ini? 70% ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan waktu sekian. Jadi makanya dikalikan waktu menjawabnya itu secara cepat. Pertanyaannya sendiri ini saya memang menemukan unik ini tadi. Coba browsing ada ternyata yang terkait dengan ISO layar. Kepanjangan ISO apa yang benar ini? Nasional standar. Lalu terkait dengan layar-layar kecuali ini satu pemain menjawab salah, satu pemain kecuali. Oke, selanjutnya mendefinisikan alamat IP, kemudian melakukan routing. Ini pada yang pembahasan ini ya, jadi network layer. Oke, sama sih ini bisa dicari di Google. Jadi dari saya itu mungkin ada bahan yang perlu didiskusikan. Menarik Pak, lagi boleh mau coba lagi yang bisa mengalahkan Bapak ini nanti dapat langsung nilai plus dari Pak Tony. Boleh main lagi, boleh main lagi. Wah, ini saya juga harus nyari ini. Kalau soal sama mungkin nanti cepet-cepetan Pak. Itu kan
antara waktu menjawab sama kebenaran yang dijawab ya Pak ya, itu ngaruh banget itu. Jadi saya itu kalau mau ada yang didiskusikan terkait dengan apa, mungkin oh ya ini tadi kan dari info terbaru sih ya Pak, dari pemerintah ya selaku memang apa namanya yang memiliki kebijakan. Jadi memang dari pusat itu tadi rapat terkait dengan kebijakan satu peta. Jadi memang nah ini mungkin ada pemicunya ya. Jadi memang peta-peta di Indonesia itu kan mungkin belum up to date, nah, makanya nanti diupdate di kebijakan tersebut. Seperti itu untuk sekilas info saja dari apa dunia pemerintahan ini yang terbaru. Seperti itu. Monggo kalau ada yang didiskusikan atau mau kuis lagi memang tapi cepet-cepetan sih. Sudah siap sih linknya, tinggal saya salin, saya bagikan dengan soal yang sama. Hanya saya belum menemukan yang beda tema Pak tahun ini ngapunten niki. Cadangan ini satu tok ini saya. Oke, ini linknya, terus kodenya 77 ya, 77717785. Oke, Nur Mutmain lagi, Mas Nur, siap. Dengan soal yang sama, Mbak Vanka yang sudah ya nanti. Oke, share screen, saya share aja dulu. Bentar. Oke, 10 sudah. Saya share aja. Oke, 3, 2, 1, kita mulai. Unmute. Tadi Bapak skornya itu 6.000. Pak mau tanya apakah sama atau beda antara klien DHCP sama klien server? Klien DHCP itu biasanya memang di setting di server nggih. Jadi server itu memiliki kemampuan khusus untuk mengatur nomor-nomor yang akan diberikan di kliennya. Biasanya itu langsung ngantil di servernya, Mas. Persamaannya itu. Ini server, misal PC-nya, HP-nya Mas, HP-nya Mas itu sebagai server. Ini untuk men-tethering ya, misalnya tethering ke gadget lain. Nah, itu HP-nya Mas itu jadi server atau jadi server. Jadi langsung mengotomatisasi bahasanya kliennya jenengan tuh HP temannya seperti itu. Oke, 2000 belum ada yang mengalahkan Pak Bapak tadi ya. 6.000 berapa tadi? 6.300 ya skornya. tujuh satu tujuh delapan lima.
kurang sedikit. Jadi 6.350. Siap, 6.350 tadi, Bapak. Oke, Sia Askia 5.300. Itu kalau kuning itu sudah mengulang ya, Pak? Kuning itu kelihatannya mengulang itu. Tiga Tiga kali kali berturut-turut berturut-turut tuh kembali salah jadi 0. nol. 4 kali 4 kali berturut-turut nanti berturut-turut kalau nanti jawab kalau salah jawab salah berugi. Oh, 5 kali. Woi. Mama, oh ada Bapak, ada Mama, Pak. Ini hampir, Pak, hampir sekali. 6.200. 6.250. Oke, Ali Muhsin, Pak Ali Muhsin. 1, 2, 3, 4. 4 belum selesai. Ada kesulitan menjawab? 6 sudah selesai. Kurang Ini kalau selesai. biasanya pakai itu loh, apa? Kahoot. Oh iya, Kahoot itu bisa bikin banyak malah soalnya. Tapi kita yang bikin soalnya pakai Kahoot. Masih mau lanjut? Mbak Nailin, Mbak Anif Mahfiro. 67 kurang berapa ini? 3 ini Mbak Vanka belum selesai. Selesai belum ya? Oh, belum. 6290 Pak Tony, apakah termasuk kategori berpotensi, Pak? Ini Di atas 6.350. ya. Sebetulnya kayak gini tuh triknya gampang, Pak. Karena 10 soal kita jawab ngawur, yang penting kita menang durasi time-nya, frekuensi kita nebak aja. Ada 5 soal yang benar tuh pasti skornya tinggi. Nah, betul, Pak. Perlu kecepatan browsing, Pak. Sekali lagi, Pak, belum 3 besar. Berarti nanti 3 besar ini. Oke. Dan nampak ya. Ayo Mbak Anif atau Mas Anif, Mas atau Mbak ini. Oke, kita akhiri. Jelas ya? Jelas pemenangnya Mama ya. Juara 3, 2, 1. Oke. Ya. Luar biasa, Pak. Mungkin ini untuk stressing ya. Ice breaking. Kalau nganu materinya tidak mumet nanti. Monggo dari Kendal tadi yang pendapat skor yang tertinggi siapa? 3 besar. Ini ya, ini terkait dengan apa? Ini tadi terkait soal-soalnya ya, kepanjangan dari ISO. Misal ini
International Standard Organization. Jangan kebalik-balik nggih. Untuk review saja. Terus ini. Kalau ada salah dikoreksi nggih, Pak, derek koreksi niki. Layer-layer ini kan karena nemu soal terus diaplikasikan di sini. Jadi layer-layer pada OSI kecuali tadi internet layer sudah 6 pemain yang menjawab benar. 1 pemain salah, 1 pemain menjawab 3 transport. Oke. Mendefinisikan alamat IP dan kemudian melakukan routing. 6 menjawab network benar, 3 menjawab transport. Tadi aplikasi 1 pemain yang menjawab. Terkait dengan ini ya, mendefinisikan alamat IP, MAC, address, lalu melakukan routing, ini perannya network. Terus mendefinisikan media transmisi. Kalau ada media transmisi, kabel, dan lain-lain, tentu jawabannya adalah di physical layer. Terus membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Nah, ini ada paket sukses, ini ada di layer transport. Terus berfungsi mendefinisikan koneksi dapat dibuat lalu dipelihara atau di delete ya, ini antar pengguna yang berbeda perangkat, ini bukan mesin, dia ada di session. Terus berfungsi mentranslatekan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format dalam jaringan, ini presentation ya, menampilkan, mentransmisikan. Terus berfungsi sebagai antarmuka application, antarmuka. Kuncinya ini aplikasi juga. Terus layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP ya, ini tadi. Nah, kepada komputer yang memintanya atau perangkat yang memintanya. Misal tadi Pak Tony tethering ya, nama perangkat yang meminta tethering itu menjadi kliennya, maka otomatis mendapatkan nomor IP di yang pemberi nomor itu ya, maka disebut biasanya layanannya adalah DHCP tadi, Dynamic Host Configuration Protocol. Oke. Terus kepanjangan OSI ya, ISO sama OSI jangan sampai kebalik ini tadi. Oke, adalah Open System Interconnection. Awas, di sini ada juga operating ya, yang benar open ini tadi. Terus 3 pemain menjawab Organization Standard. Oke, dari saya itu Pak Tony. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut ini terkait dengan pemahaman OSI dan network layer seperti itu, Pak. Yang mau ditanya Beda topik juga ada apa? Nggak harus di OSI layarnya. Kita diskusikan. Monggo, Pak Teddy. Teddy. Selamat malam, Pak. Wih, selamat malam Pak Udi. Ya, mau bertanya tentang apa di jaringan komputer itu ada yang dinamakan VLAN. VLAN itu apa dan fungsi VLAN itu bagaimana, untuk apa gitu? VLAN atau apa Pak? Tadi mic-nya itu. VLAN itu apa dan fungsi VLAN. Oh, virtual. Ya. Ya, virtual local area network ya, itu biasanya untuk menghindari fisik LAN-nya sendiri. Jadi membuat LAN secara virtual seperti itu. Biasanya itu digunakan dalam komunikasi itu jika dalam satu geografi tertentu ya, biasanya seperti itu. Misal saya ada di ada di daerah lain atau di jaringan lain, untuk dapat terkoneksi dalam satu LAN atau di mana internet network ya, internetnya yang di kantor saya itu harus pakai VLAN sendiri, ada aplikasinya sendiri. Seperti itu sih Pak, kalau penerapannya secara teoritisnya. Berarti VLAN itu bisa menggunakan beda IP address. Ya. Menggunakan IP address dalam suatu local area network itu maksudnya.
Iya Mas, ya, seperti itu konsepnya. Kalau berarti untuk penerapannya bisa menggunakan switch yang biasa atau yang switch yang udah ada fitur VLAN-nya itu. Kalau switch rata-rata switch sekarang itu sudah bisa digunakan untuk fitur VLAN gitu. Yang terbaru ya, yang maksudnya yang keluaran tahun-tahun 2010 ke atas itu biasanya sudah bisa. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan ini atau koreksi, Mas. Mohon suaranya dikondisikan. Oh enggak, itu memang di efek Mas, main memang di efek ini. Mungkin atau ada yang pengen bercerita sendiri terkait dengan VLAN itu mungkin di dalam suatu pengalamannya itu pernah menerapkan VLAN atau seperti itu. Halo. Oke, mungkin bisa saya tambahkan, Pak. Mungkin tadi penjelasan apa itu VLAN ya, di VLAN. Jadi Mas Edi, jadi sebetulnya kita bisa juga sih bikin VLAN ya dengan sesama teman sendiri. Jadi misalkan dari komputer kita, kemudian nanti dari komputer mana, gitu ya. Nanti tinggal diaktifkan. Ya. Nah nanti biasanya kalau VLAN itu istilahnya apa ya, tunneling ya. Jadi dia membuat jalur khusus, jalur privat. Nah, jadi dia tidak ya tetap lewat koneksi internet ya sebagai medianya gitu ya. Tapi kan ya saya sendiri pernah mengimplementasikan ini ya dulu di satu kampus ya. Jadi ada aplikasinya itu kan aplikasi Siakat, dan aplikasinya itu basisnya adalah Windows based. Jadi waktu itu aplikasinya belum web based. Jadi aplikasinya masih menggunakan Visual Fox Pro. Nah, kemudian saya bangun VLAN dari luar itu nanti login ke itu alamat IP-nya, kemudian nanti di situ ada kita diberi login, password, masuk. Intinya kalau misalnya kita connect ke VLAN itu nanti simbol apa ya, kalau di komputer di pojok kanan bawah itu kan ada gambar monitor ya. Nah, itu gambar monitor di situ tuh nanti ada, kalau ditampilkan itu ada dua. Yang satu adalah kita dapat IP dari pabrik internet, kemudian yang satunya kita dapat IP dari VLAN-nya, penyedia jaringan itu. Jadi seolah-olah kita itu berada pada jaringan kampus, pada jaringan organisasi tersebut. Nah, jadi kita mau nyetak ya bisa. Jadi printernya ada di kantor, kalau kita connect VLAN, nanti kita connect sharing terhadap komputer yang ada di jaringan itu, kemudian nanti kita bisa nyetak di kantor, itu bisa juga. Ya, jadi itu memang biasanya dipakai untuk alternatif, misalnya alternatif itu pada saat itu ya. Tapi kalau sekarang mungkin internet sudah kencang, semuanya aplikasinya sekarang sudah basisnya web based. VLAN kelihatannya sangat sedikit sekali dipakai
atau mungkin malah dipakai untuk ini istilahnya untuk maintenance ya, seorang IT untuk maintenance server. Nah, daripada menggunakan telnet ataupun mungkin remote yang sejenis lainnya itu, nah itu biasanya sih menggunakan VLAN lebih aman, karena kalau misalnya kayak pakai telnet, pakai apalagi FTP ya, FTP itu sangat mudah sekali tuh istilahnya disadap trafficnya ya. Ya semuanya bisa, cuman kalau yang FTP itu plain text-nya kelihatan sekali. Jadi masukkan login ya kerekam, password ya kerekam. Nah, jadi semuanya bisa terekam seperti itu. Ya, gambarannya gitu. Kalau mau main-main VLAN ya bisa pakai mikrotik, bisa. Yang paling sering yang paling mudah ya mikrotik itu. Atau mau pakai komputer Windows itu, di Windows itu juga sebetulnya sudah ada menunya ya, kalau dilihat ya di bagian, tapi sebutannya memang agak beda ya. Jadi kalau misalkan di istilahnya di koneksi ya. Nah, jadi kalau di Windows 10 itu malah sudah ada koneksi VPN sendiri ya. Di situ nanti tinggal kita add VPN connection. Bisa. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada Pak Dwi atau Pak siapa ini satunya, Pak Bagus, kalau ada Pak Bagus yang dosen dari Benar, Pak. Dwi mungkin mau ditambahkan. Sementara belum sih, Pak. Ya, Pak. Jadi memang kalau maintenance misal di tempat kami itu memang remote sih, Pak. Memang jaringannya maintenance-nya pakai remote itu. Jadi memang mungkin sudah jarang ya menggunakan. Dan untuk mengamankannya sendiri ada on-cloud-nya sendiri seperti itu. Itu dengan apa dibarengi agar seseorang nggak mengakses sistem itu aplikasinya jalan. Jadi ketika sistem itu mau di maintenance, ada pengumuman 1 hari sebelumnya mau di maintenance seperti itu. Kalau remote itu biasanya pakai apa? Kami mikrotik sama apa ya? Kalau yang saya sekarang kurang paham sih kan. Mengganti-ganti terus. Jadi itu kan pakainya kanan ya Pak ya. Kembali lagi rekanan itu pakai aplikasi A, ketika saat itu A ya. Jadi A. Sekarang mungkin sudah ganti rekanan juga. Terus saya juga sudah dipindah divisi juga, sudah ganti itu. Sebetulnya kalau kita menggunakan kayak remote desktop, kemudian aplikasi istilahnya apa ya? Saya tuh namanya lupa, PC Anywhere ya itu. Kemudian ada lagi remote desktop ya kalau tidak salah, atau yang gambarnya mungkin kalau ada yang remote ini namanya saya lupa di aplikasi saya ini. Oke Pak.
Mau tambahkan apa, Mas? Ini yang juga ada pertanyaan, Pak. Oke. Ya, itu bahan diskusi nih, kok menarik. Yang pertama, VLAN sama software remote. Desktop itu sama atau beda. Yang kedua itu jika laptop rumah connect VLAN ke PC kantor, maka kita bisa, apakah kita bisa pakai bandwidth ya, dari kantor di laptop rumah kita. Jadi intinya nembak bandwidth gitu ya. Makanya bandwidth kantor tapi diakses di rumah itu penangkapan saya ya. Saya lebih nyamannya pakai connect itu sih ya, koneksi pribadi sih kalau di rumah. Kenapa? Di kami itu ada pembatasan jumlah bandwidth ya, ketika diakses di luar kantor itu nanti trafficnya itu kelihatan. Jadi lebih bijak pakai koneksi pribadi, walaupun nanti di remote. Itu saat pandemi kemarin saya juga remote komputer ini juga untuk menggarap file-file itu. Makanya kemarin saya itu remote desktop yang dari Google dulu, mencoba fitur yang itu dari Google itu. Mungkin dari Mas Teddy pernah nyoba itu yang remote. Diakses dari HP biasanya. Kemarin Google Remote ya, kalau saya nyobanya Google Remote sih kalau di sini. Cuman pakainya tetap akses pribadi, nggak sampai nembak bandwidth LAN-nya di sini. Kalau pengalaman remote sih paling makanya komputer yang di remote atau ultra viewer gitu. Team viewer ya. Ultra viewer. Nah, ya. Kalau team viewer beda lagi kan, Pak? Ya, ya. Oke. Ya.
pakai Anydex nih. Desktopnya sana. Video call ya Pak ya. Video call itu. Nah, beda. Pak tadi ini banyak Pak pengalamannya ini kata sih. Jangan itu harus diceritakan gitu. Juga dikasih. HP
Tapi niki tasih menggunakan efek kok kasusnya niki mic-nya jadi luar biasa. Lalu dekat mungkin Pak, mic-nya Pak. Yang lain mungkin. Tadi Mama siapa tadi? Mama itu mungkin maunya kuis lagi itu Pak. Nggih. Teng pundi Pak? Ngentri. Oh, capture nggih sempat. Saya sempat capture. Sampai 30 tadi, 30 partisipan tadi alhamdulillah. Itu. Oke. Ampun. Mungkin baik, terima kasih Niki, pengalaman yang luar biasa. Tadi selamat bagi yang mengerjakan kuis dapat skor mendekati skornya Bapak tadi. Semoga bisa tidak bingung ya, terutama membedakan antara OSI dan ISO layer itu. ISO atau OSI dan ISO itu jangan sampai bingung. Itu dari saya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk apa yang menjadi usaha kita untuk menuntut ilmu ya. Jadi dari saya seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Tony dan pihak Stekom juga matur nuwun sangat dapat berbagi. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang atau dalam menjawab pertanyaan juga kurang memuaskan. Jadi tentu banyak salahnya, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pamit Pak Tony, izin live.